Puji Tuhan. Nggak usah saudara bingung-bingung ya, karena gigi saya ini sudah ompong. Tapi besok udah bagus. Besok udah selesai kata tukang gigi. Jadi ompongnya itu nggak usah tengok ya. Oh, besok udah bagus itu, gitu aja. Ya. Kalau nggak aku pun malunya. Tapi itu semuanya untuk kebaikan. Kita boleh menghargai berapa mahalnya gigi ini. Ya, berapa mahalnya. Aku tahu udah berapa kali ganti gigi, lalap lah beres. Saudara bersyukur punya gigi, jaga dengan baik. Sebab itu sangat mahal ya. Puji Tuhan. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan, betapa Tuhan baiknya dalam kehidupan kita. Tuhan merindukan agar kita semuanya menikmati kasih Tuhan. Ya, saya mau sampaikan firman Tuhan, kasih dan pengampunan. Ya, kasih dan pengampunan. Ya, kasih dan pengampunan. Hari ini kita mau baca dalam Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi bagian yang terakhir. Ketika kita masih berdosa. Sekali lagi. Ketika kita masih berdosa. Silahkan duduk ya. Begitu Tuhan sangat mengasihi kita. Waktu kita masih berdosa, Dia mau mati untuk kita. Ya. Kalau kita berjuang mati-matian untuk anak kita, itu wajar ya. Itu wajar. Karena kita tahu anak itu harus kita besarkan. Kalau ada umpamanya saudara-saudara kita dia baik bagi kita, kita mau mati-matian untuk memperjuangkan dia. Tapi kalau dia selalu menyakiti kita, apakah kita mau mati-matian membela dia? Wajar-wajar manusia. Lang. Ini Yesus, Dia mau mati waktu kita memberontak, waktu kita melawan. Sekali lagi ayat firman Tuhan kita baca tadi. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa. Kalau sekarang kan udah lebih baiknya kita ini kan. Kalau sekarang ini udah baiknya kita ini. Karena kita sudah selalu mendengar firman Tuhan. Tetapi waktu Yesus mati, waktu Yesus tinggalkan sorga mulia itu, waktu Dia datang ke dunia ini, kita lagi berdosa semua. Sedikit pun kita nggak tahu baik, sedikit pun kita nggak ngerti kebaikan, hanya kejahatan. Tapi Dia mau, ya, Dia mau ke dunia. Dia mau ke dunia. Dia di surga yang mulia. Dia di tempat yang maha tinggi. Malaikat-malaikat memuja-muja Dia. Saudara-saudara, tapi Dia datang ke dunia. Dia mau datang ke dunia, menjelma menjadi manusia yang paling hina ketika kita masih berdosa. Baik enggak Tuhan itu? Baik enggak Tuhan itu? Baik. Ya, baik.
Saudara, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa. Saudara-saudara, mungkin saudara pernah lihat itu cerita bagaimana waktu Allah Bapa dan Yesus Kristus. Ada ceritanya dulu, ada dramanya ya. Ada dramanya. Kata Bapa kepada anak, yaitu Yesus Kristus. Kita lihat dunia itu semua manusia berdosa. Semua manusia berdosa. Jadi bagaimana Bapa? Kata Yesus kepada Allah Bapa, bagaimana? Mereka itu akan binasa semua. Mereka itu akan binasa semuanya. Jadi apa yang kita buat supaya mereka tidak binasa? Allah Bapa berkata, manusia itu harus ditebus. Manusia itu harus ditebus. Karena manusia itu semua sudah berbuat dosa. Harus ditebus. Dengan orang yang tidak berdosa. Yesus tidak berdosa, ya. Yesus tidak berdosa. Dan dia berkata, biar aku turun ke dunia. Ya, biar aku turun ke dunia. Biar aku turun ke dunia. Dan sampai di dunia saudara-saudaraku, dia dihina, pokoknya semua yang penderitaan dia alami supaya saya dan saudara semuanya selamat. Dia datang ke dunia, belum tahu dia bahwa kita satu waktu nanti akan bersyukur kepadanya. Dia itu belum tahu. Tapi yang hanya dia mau datang ke dunia ini supaya mereka tidak binasa, supaya mereka tidak dihukum, supaya mereka tidak masuk neraka. Hanya itu tujuan Yesus datang ke dunia. Saat kita masih berdosa. Dikatakan tadi di situ, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, ketika kita masih berdosa. Lukas pasal 7 ayat 47, 2-3. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Tuhan Yesus bilang, karena waktu itu ada perempuan itu, dia masuk ke rumah Simon. Dan perempuan ini dia menangis dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, dituangkannya minyak wangi yang mahal yang gaji 1 tahun. Saudara-saudara, orang banyak di situ, perempuan ini boros sekali. Tapi saudara-saudara, perempuan ini dengan segenap hatinya dia dengan air matanya dia basahi kaki Yesus. Dengan rambutnya dia seka kaki Yesus. Semua orang, percuma. Ada banyak yang berkata sia-sia. Tetapi Yesus berkata dalam ayat 47 ini. Kalau kita baca dari ayat 45. Engkau tidak mencium aku, tetapi aku masuk. Ia tiada berhenti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi.
Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Saudara-saudaraku, Yesus berkata, kalau kita banyak berbuat kasih, kalau kita banyak melakukan firman Tuhan, itulah buktinya dosa kita yang banyak diampuni. Tetapi kalau kita pelit kali kasih, ya, pelit kali kasih, itu buktinya kita belum banyak diampuni. Ini Yesus sendiri yang bilang. Itu sebabnya pagi hari ini semua kita yang hadir, kita yang mengukur diri kita. Coba kita ukur diri kita. Coba kita ukur, sudahkah banyak kasih yang kita keluarkan, saudara-saudara? Sudahkah banyak kasih yang kita keluarkan? Kalau kasih yang kita terima banyak apa enggak? Kasih yang Tuhan berikan kepada kita banyak apa enggak? Banyak, sepenuhnya. Sepenuhnya kasih Yesus kepada kita. Segenapnya dia berikan. Saudara-saudaraku, pagi hari ini saya dan saudara, firman Tuhan dalam Lukas pasal 7 ayat 47 tadi dia berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu, maksudnya perempuan yang mengasihi Tuhan, yang mencurahkan air matanya, mencurahkan minyak wangi itu. Yesus berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya, memang perempuan ini orang berdosa. Yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Pagi hari ini saudara-saudaraku, Tuhan rindu kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan lewat saudara-saudara kita. Ya, kalau aku mengasihi engkau Yesus, itu murah sekali. Karena Yesus itu tidak ada di dunia kita lihat. Tapi saudara-saudara, Tuhan rindu supaya kepada orang lain kita tunjukkan, aku mengasihi engkau. Aku mencintai engkau. Aku menghargai engkau. Aku menerima engkau apa adanya. Itu Tuhan rindu dari hidup kita. Saudara-saudara, kalau kita lihat, ya, kita buat contoh dalam firman Tuhan, yaitu Yusuf. Tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang bagaimana? Ya, orang yang berhasil karena disertai oleh Tuhan. Sekali lagi, kita berhasil karena disertai oleh Tuhan. Jadi Yusuf ini gak sewajarnya memang dijual. Tapi dikasih tahu sama bapaknya, dikasih tahu saudara-saudaranya sama bapaknya, Yusuf sudah mati. Tapi dijual. Yusuf ini dijual. Dan kalau kita baca seterusnya, dimasukkan lagi ke dalam penjara. Pengalaman-pengalaman yang dialami Yusuf, sebenarnya dia bisa, saudara-saudaraku, orang yang balas dendam. Orang yang balas dendam. Tapi kalau kita melihat seterusnya, saudara-saudara, dalam Kejadian 45, ya, nanti saudara bisa baca di rumah bagaimana Yusuf ini selalu dia setia kepada Tuhan. Tapi saya melihat dulu saudara-saudaraku, dalam Kejadian pasal 45, di situ Yusuf sudah berhasil. Di situ Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri. Di situ Yusuf sudah diberkati dan saudara-saudaranya datang ke Mesir. Ya.
Kalau dalam ayat yang 45, Kejadian 45, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya menjual dia, dan waktu kelaparan dia datang ke Mesir. Yusuf kenal, oh ini saudaraku semua, ini saudaraku ini semua. Dia kenal itu saudara-saudara. Dia kenal saudara-saudaranya itu. Ya bisa dibilang saudara-saudaranya itu udah loyo dia kan. Kalau kekurangan makan, apalagi jalan ke Mesir, dia sudah loyo itu semua. Tapi kalau Yusuf diberkati, ya, diberkati. Pasti kalau orang Karo bilang remi nak ayone, ya kan? Kalau udah perdana menteri kan udah segar, enggak kempes-kempes, ya kan? Saudara-saudara, tetapi waktu keadaan yang begitu itu, saudara-saudara, kalau kita lihat sikap daripada Yusuf ini, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya, ya. Tidak dapat menahan hatinya, bukan mau marah, tetapi dikatakan di situ, di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang yang di sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Saudara-saudaraku, dia lihat saudaranya itu semuanya. Dia lihat, nggak tahan lagi dia. Suruh semua keluar. Orang-orang yang di Mesir ini, semua keluar. Karena ada sesuatu yang mau dia katakan. Karena ada sesuatu yang dia katakan yang begitu sakit dalam hatinya. Ya, yang begitu sakit dalam hatinya. Kalau dalam ayat 2, setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga dengan kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Ayat 3, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah mendekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Saudara-saudara, betapa sedihnya perasaan Yusuf waktu dijual itu. Waktu dijual itu dia merasa sedih sekali. Oleh sebab itu dia berkata kepada orang-orang Mesir itu, suruh semua keluar. Dia kasih tahu kepada saudaranya, akulah Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Akulah Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Saudara-saudara, Yusuf itu dia terbuka, ya. Dia terbuka dan dia tidak mau mempermalukan saudara-saudaranya itu semua di depan orang Mesir. Di hadapan orang Mesir dia tidak mau mengatakan salah saudara-saudaranya itu. Tapi dia suruh keluar semuanya. Dia suruh keluar. Dan sesudah keluar dia suruh mendekat lagi saudara-saudara. Mari, akulah Yusuf yang kamu jual. Aku Yusuf yang kamu jual.
Saudara, dia ungkapkan hatinya, dia ungkapkan. Tapi kalau seterusnya kita baca ayat ini, dia tidak balas dendam, dia tidak balas dendam. Tapi dia berkata seterusnya, kamu jual aku. Aku mendahului ke Mesir ini supaya aku bisa mengatur ini semuanya dan untuk menyiapkan makanan untuk kamu. Itulah tindakan Yusuf, saudara-saudaraku. Memang dia sakit hati. Memang dia merasa sedih. Kenapa aku dijual? Tapi waktu dia ungkapkan kepada saudara-saudaranya itu, akulah yang kamu jual. Aku yang kamu jual. Plong, saudara-saudaraku, plong. Gak ada lagi dia simpan-simpan. Akhirnya dia berkata, jangan kamu takut, jangan kamu gelisah. Kamu menjual aku supaya duluan aku ke Mesir ini untuk mempersiapkan makanan. Hari ini saudara-saudaraku, mari kita belajar seperti Yusuf ini. Firman Tuhan hari ini, keadaan Yusuf hari ini, biar kita pelajari bahwa Yusuf ini tidak mau dia menceritakan kejelekan saudaranya di depan orang Mesir. Ya, di depan orang Mesir dia tidak mau. Dia tidak mau menjelekkan saudaranya. Tapi dia suruh semua pergi. Pagi hari ini biar kita menjadi anak-anak Tuhan, jangan suka jelekkan siapapun. Jangan. Pakailah mulut kita memuliakan Tuhan. Walaupun sekali kita disakiti, jangan itu kita ceritakan kepada orang lain. Gak usah. Itu saudara-saudaraku, Yusuf ini dia gak mau didengar orang kekurangan saudara-saudaranya. Dia tidak mau ketahuan saudara-saudaranya itu menjual dia. Dia tidak mau. Itu tidak mau. Pagi hari ini, mari kita menjadi anak Tuhan. Anak Tuhan yang benar-benar mencintai Tuhan. Jangan menjelekkan saudara-saudara kita. Jangan menjelekkan kekurangan orang lain kepada orang. Kekurangan istri kita kalau suami. Jangan mau menjelekkan kejelekan suami kita kepada orang lain. Kalau kita lihat sekarang di TV kan banyak kali. Oh dia begini, dia begini. Saudara-saudara, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan. Kalau kita memang benar-benar mau menjadi anak Tuhan. Jaga mulut ini. Jangan mau menceritakan orang lain. Ya, sakit kan perasaan Yusuf? Sakit. Sakit sekali perasaannya waktu dia dijual itu. Sakit sekali. Tapi dia keluarkan. Jangan dipendam. Jangan dipendam. Kalau kamu mau marah, kalau kamu gak suka, bilang aja sama orangnya. Di dalam sifatmu yang begini aku tidak suka. Kasih tahu. Jangan pula kamu simpan. Tapi kalaupun nanti apa jawabannya, kita bersedia, ya. Kita bersedia, pasti kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Betapa sakitnya hidup ini, saudara-saudara, kalau ada orang yang sedih karena perbuatan kita, ya. Karena perbuatan kita sedih sekali, saudara-saudara. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan saya sampaikan kasih dan pengampunan. Kalau kita alami kasih Tuhan, gak ada lagi alasan kita untuk tidak mengampuni. Ya. Gak ada lagi alasan kita untuk tidak mengampuni. Gak ada lagi. Aku mengasihimu Tuhan. Aku mau memberi yang terbaik kepadamu Tuhan. Sebab engkau mengasihi aku.
Tapi kalau roh Tuhan berbisik, kau pun masih benci saudaramu. Apa jawab kita, saudara-saudara? Apa jawab kita? Sekali lagi, kasih dan pengampunan itu kerjasama. Ya, kasih dan pengampunan itu kerjasama. Kerjasama. Kalau kita berkata, aku mengasihimu Yesus, tapi kalau mengampuni jangan dulu. Palsu kasih kita itu. Saudara mau pakai yang palsu? Saudara mau pakai yang palsu? Saudara ingat, ya, berat memang untuk mengampuni, berat. Apalagi kita disakiti, berat sekali. Tapi kalau kita mengingat kasih Allah, itu bisa, saudara-saudara. Seringkali kan saya saksikan, saya pernah alami sakit itu, saudara-saudaraku, sangat sakit. Seperti yang saya sudah bilang, ngelihat motor orang kampung itu pun saya palak. Motor yang dari kampung itu, motornya lewat, saya merasa sedih sekali. Itulah sakitnya, saudara-saudara, itulah sakitnya. Tapi waktu saya bilang sama Tuhan, sebenarnya hanya kata-kata, saudara-saudara. Tuhan berkati dia, tapi kalau dalam hatiku, hancurkan dia, Tuhan. Itu kata-kataku memang baik, berkati dia Tuhan, tapi dalam hatiku, hancurkan dia Tuhan. Tapi waktu Tuhan tahu isi hatiku, hancurkan dia Tuhan. Tuhan berkata, untuk dialah aku mati. Untuk dialah aku mati, kata Tuhan dalam hatiku. Baru di situ aku berkata, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Disitulah aku bebas. Ya, disitulah aku bebas. Disitulah aku dipulihkan. Disitulah aku bisa menerima apa adanya. Saudara-saudara, saat kita berkata, aku yang paling baik, aku yang paling hebat, kita tidak akan mengalami kasih Allah. Tidak. Kita tidak akan mengalami pengampunan. Tapi waktu Tuhan berkata dalam hatiku, untuk dia aku mati. Untuk dia aku mati. Waktu itu saudara-saudara, betul-betul, terima kasih Tuhan, ampuni aku. Aku sering mengingat kekurangannya. Aku sering mengingat kata-katanya, ampuni aku Tuhan. Waktu aku berkata begitu, hatiku menjadi baik. Hatiku menjadi diberkati. Sampai hari ini saudara-saudaraku bisa pulih. Pulih itu saudara-saudara. Pulih, betul-betul pulih. Karena apa? Kasih Allah yang memenuhi hati saya. Pagi hari ini pun kalau ada saudara, kita merasa sakit hati kepada orang lain, hanya Allah yang sanggup memperbaiki di hati kita dan kita bisa menerima apa adanya. Jangan kita berkata, ya, jangan kita berkata, aku mengasihi Tuhan. Tapi kalau pengampunan tidak ada, itu palsu di depan Tuhan. Palsu. Itu omong kosong. Itu omong kosong. Tuhan baik, Tuhan baik. Nggak ada artinya kita bilang Tuhan baik, Tuhan baik. Tapi kalau kita berkata, sakit hati aku, belum bisa aku. Saudara-saudaraku banyak berdoa. Saya bisa kok. Saya bisa. Saya sudah alami. Saya sudah alami, saudara-saudara. Bisa. Bukan main sakitnya. Ngelihat motor ke kampungnya pun saya sakit. Sudah sakit kali memang. Tapi itulah Tuhan bisa perbaiki. Itu sebabnya
Kalau ada yang kita sakit hati kepada orang lain, mari kita minta ampun, mari kita perbaiki. Dan saudara-saudaraku, di hari-hari yang akan mendatang ini, kalau ada masalah, lebih baik kita undur, kata firman Tuhan. Lebih baik kita undur sebelum terjadi percekcokan. Karena susah. Bagaimanapun itu harus didamaikan. Bagaimanapun itu harus dibereskan. Kalau enggak laatan, enggak bisa itu, enggak bisa. Kalau kita semuanya menjadi anak Tuhan yang tulen, menjadi anak Tuhan yang murni, firman Tuhan itu harus kita lakukan. Jangan saudara bilang, nantilah. Iya kalau belum mati. Kalau udah mati, laboatan. Enggak, saudara-saudara. Mana lebih baik saudara menjadi murid? Kalau menjadi murid, gurunya kejam daripada gurunya laudalih Nina. Mana saudara pilih itu kalau saudara menjadi murid? Guru yang kejam atau guru yang ngate-ateina? Guru yang kejam, kita bisa naik kelas, kita bisa lulus, iya kan? Hari ini pun saudara-saudara, biar saudara marah sama saya, marahlah. Saya pun siap saudara marahi. Tapi saudara, firman Tuhan yang saya sampaikan ini bukan asal-asal saya sampaikan. Ini yang saya terima dari Tuhan. Saudara bisa mau marah, marahlah. Marah. Tapi ini harus kita lakukan. Harus. Jangan lagi tunggu lama-lama. Saudara-saudara, Yusuf ini betapa sakitnya dia, saudara-saudara, menjalani hidupnya. Tapi waktu bisa, ada kesempatan ya. Ada kesempatan untuk balas dendam kepada saudaranya. Tapi dia tidak balas dendam. Hanya dia berkata, sedih kalau aku merenda. Sedih kali aku waktu kalian jual ke Mesir. Tapi udah plong. Udah plong. Dan dia berkata, jangan kalian takut. Jangan kalian susah. Aku udah kalian jual ke Mesir ini. Supaya aku bisa menyiapkan makanan untuk kita semuanya. Saudara-saudara, orang yang dipulihkan itu, dia tidak melihat kekurangan orang lain. Saudara-saudara, hari ini, biarpun keras firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, itu untuk kebaikan kita. Untuk supaya kita melihat betapa hebatnya Tuhan. Ya, jangan kita sepele, sakit hati kecil, sakit hati besar, sama-sama menghalangi. Biarpun besar kali sakit hati kita, dengan sedikit pun sakit hati kita, itu sama-sama menghalangi kasih Allah dalam kehidupan kita. Mintalah kekuatan dari Tuhan. Ya, mintalah kekuatan dari Tuhan supaya kita sanggup, saudara-saudaraku, supaya kita kuat. Jangan ceritakan kekurangan saudara kita kepada orang lain, ya. Jangan ceritakan kekurangan saudara-saudara kita. Jangan. Karena itu adalah satu penghalang, ya, satu penghalang untuk berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Dalam Lukas pasal 7 ayat 47 tadi berkata, sedikit kasih kita berarti sedikit dosa kita diampuni. Dosa kita banyak apa enggak?
Banyak. Itu tergantung ya. Tergantung cermin kita, ukuran kita. Bagaimana kasih kita? Kalau kasih kita banyak, berarti kita mengalami pengampunan kita banyak. Berarti pengampunan dari Tuhan pun kita alami banyak. Kalau pengampunan kita sedikit, berarti kita rasakan pengampunan dari Tuhan itu pun sedikit. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa supaya hidup kita benar-benar menjadi anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan.